Sama-sama. Oke ya, sekarang kita akan masuk ke topik berikutnya. Sesi ke-6 kita yang judulnya adalah profit maximization. Ya. Benar ada tambahannya yang namanya competitive supply. Ya. Tapi sebenarnya ya fokusnya nanti juga di profit maximization. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah kita kemarin bicara tentang isocost dan isoquant ya, bahwa sebenarnya yang paling least cost ya, yang paling efisien atau efektif itu efisien ya bagi perusahaan itu apa namanya menggunakan input berapa gitu kan ya. Cuma ketika kita menentukan key-nya ya kan, key-nya mau produksi 100 apa 200 itu sebenarnya problem lain. Karena apa? Karena ketika kita bicara produksi, itu kita belum bicara pasar, ya nggak? Kan sebelumnya kita bicara konsumen tuh, ya kan, IC segala macam. Terus kita bicara produsen. Nah, produsen itu sebenarnya nggak bisa menentukan key gitu aja gitu ya. Maksudnya key-nya 100, key-nya 200, dia harus ketemu pasar dulu gitu. Ya. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita perusahaan, kita kan akan melihat ya kondisi pasar, kita akan produksi berapa given that information, kita nentuin deh tuh, gitu. Oh, kita mau produksi 200 misalnya. Nah, 200-nya itu gimana kombinasi optimal dari input gitu. Makanya kemarin saya sampaikan key-nya biasanya memang yang ditentukan itu key-nya gitu kan, key-nya. Walaupun perusahaan bisa juga misalnya kalau misalnya key-nya semakin murah dia nanti naikin gitu kan output-nya. Tapi biasanya dia dalam tanda kutip pasrah pada kondisi pasar ya, terutama untuk perusahaan yang sifatnya kompetitif gitu. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas nanti adalah tentang competitive market ya, kemudian profit maximization ya, rumusnya, kemudian nanti ada grafik-grafiknya. Kemudian bagaimana perusahaan itu menentukan output dalam jangka panjang ya. Kita juga nanti akan bicara tentang supply curve ya. Jadi supply curve itu sebenarnya apa, kan kita pernah tuh nurunin demand curve ya. Nah, sebenarnya supply curve itu di dalamnya ada apa gitu ya. Kemudian bagaimana menentukan output dalam jangka panjang. Nah, pertama adalah tentang competitive market. Ya. Kita tahu ya kalau competitive market kayaknya udah dibahas mungkin ya di apa namanya di matrikulasi ya. Apa saja ininya asumsinya kalau competitive market? Penjual dan pembeli banyak, Bu. Ya, jadi banyak penjual dan pembeli. Apa dampaknya dari penjual dan pembeli itu? Menentukan harga, ditentukan pasar. Banyak penjual dan pembeli, ya. Nah, ini nih dia jadi price taker, ya nggak? Harga ditentukan pasar. Jadi perusahaan itu sebagai penerima harga yang terbentuk di pasar. Kemudian apa lagi? Free entry and free exit. Free entry dan free exit. Terus? Perfect information. Ya, perfect information. Ya, oke. Perfect information. Tapi itu bisa ini secara umum ya. Bukan hanya di competitive market. Kemudian? Barangnya sama. Barangnya sama, ya. Produknya homogen. Ya. Jadi ini adalah jenis pasar yang akan kita pelajari ketika kita bicara tentang profit maximization. Nanti di chapter berikutnya kita akan bicara tentang profit maximization untuk non-competitive market. Apa coba contohnya non-competitive market? Monopoli, Bu. Monopoli. Terus? Oligopoli, monopsoni. Terus? Monopsoni.
Ya, juga monotony ya. Apalagi satu lagi? Monopolistik. Monopolistic competition, gabungan. Dia ada fitur monopolinya, ada fitur kompetitifnya juga ya. Oke, jadi pertama itu tadi ya kita pelajari tentang apa saja fitur dari competitive market, karena untuk selanjutnya kita akan mengasumsikan pasarnya itu kompetitif. Sebelum nanti kita akan bahas di chapter berikutnya bagaimana profit maximization di pasar-pasar yang lain ya. Jadi ini semua terkait ya antara banyaknya penjual dan pembeli yang akhirnya jadi price taker, banyak penjual dan pembeli itu juga karena fiturnya free entry dan free exit. Jadi karena kalau ada free entry itu biasanya nggak banyak penjual ya kan. Apa namanya, barrier to entry itu banyak kayak misalnya teknologi, ada modal. Maksudnya saya mungkin kalau misalnya mau memutuskan besok saya mau jadi pedagang tempe bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya saya besok mau jadi penjual mobil susah gitu kan ya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi beda setiap apa namanya pasar itu free entry dan free exit-nya. Nah kemudian yang membuat produknya itu produk homogen juga itu bisa terkait dengan nanti price taker, karena kalau nanti bicara di monopolistic competition produknya itu closely substitute ya, jadi dia apa namanya punya fitur yang berbeda sedikit. Kalau ini kan perfectly substitute ya, jadi kalau beli tempe ke sini sama beli tempe ke sebelahnya tuh sama persis ya, tapi kalau ada sedikit ya perbedaan, dia bisa punya kekuatan dalam menentukan harga sedikit. Nah, sekarang kita masuk ke profit maximization ya. Profit maximization itu untuk tahu ya di mana sih profit maksimum ya, kita tentunya perlu tahu dulu ya. Profit ini rumusnya apa? Apa rumusnya? TR kurang TC. TR kurang TC. Atau kita sebut revenue minus cost ya. Ya, bisa jadi juga ya, bisa juga total revenue dikurang total cost. Ya, sama aja ya, tergantung textbook-nya. Kemudian apa namanya? Kita kan ingin mencari ya selisih yang maksimum, ya nggak? Kalau dia selisihnya maksimum, maka profitnya profit maksimum, kan gitu ya. Nah, kalau secara grafis, ya, kalau secara grafis itu sebenarnya kita bisa gambarkan dengan kurva. Kalau kita memahami kurva revenue dan kurva cost, ya. Ini kan kita kemarin udah belajar ya tentang kurva cost ya. Kurva cost tuh kira-kira bentuknya gimana sih? Dia mulainya dari 0 nggak cost itu? Enggak, Bu. Enggak ya, ada fixed cost ya, mungkin dari sini ya. Begini, kemarin kalau nggak salah kita gambarnya kayak gini lah ya. Ini total cost. Jadi ini adalah key, ini adalah uang lah ya, baik cost maupun revenue. Nah kalau revenue gimana nih? Kurvanya kira-kira? Dari titik 0. Dia dari 0, kemudian semakin meningkat key-nya, ya, semakin meningkat key-nya, maka semakin meningkat juga revenue-nya gitu. Tapi dia juga nggak linear, ya, nggak linear. Dia bentuknya tuh seperti inilah. Ini tipikalnya ya, tipikalnya seperti ini. Nah, kalau kayak gini ya, dengan logika bahwa kita mau mencari profit maksimum, di kurva ini gimana caranya kita mencari profit maksimum? Gimana caranya? TR harus di atas TC. Betul. TR-nya harus di atas TC. Tapi kan wilayah TR di atas TC banyak, ya nggak? Berarti ini nggak masuk kan? Ini udah nggak boleh nih ya. No, gitu. Karena dia rugi kan? Ini juga enggak nih, ya kan? Enggak nih.
Di slope yang paling landai. Slope yang mana yang paling landai? Dan kenapa slope yang paling landai? Logikanya dulu deh, jangan mungkin jangan slope-nya ya. Kita tahu nih ada kurva kayak gini. Kita tahu kalau TR-nya di bawah TC, ya, yang wilayah yang saya arsir ini, itu nggak mungkin. Tapi secara logika, kalau kita mau mencari profit maksimum, kalau dari rumus kan kita tahu kayak gini ya. Ya. Selisihnya maksimum. Kalau di kurva gimana dong? Yang jaraknya paling Yang jaraknya paling ya. Yang jaraknya paling besar. Jauh, betul. Nah, yang jaraknya paling jauh tandanya apa kalau di kurva? Kalau TR dia yang paling cembung ke atas, titik yang paling cembung. Kalau TC berarti titik yang paling cekung ke dalam. Gitu ya. Nanti mungkin bisa dicek ya. Tapi kalau secara matematis itu ada tandanya kalau kita menemukan satu slope di sini yang dia sejajar dengan slope di sini. Jadi kalau kita menemukan satu slope ini kan nggak sejajar nih, ya kan? Di sini nggak sejajar, di sini nggak sejajar. Tapi kalau kita punya nih ketemu satu titik ya, yang dia tuh slope-nya sejajar, dia pasti maksimum gitu. Itu rule-nya, ya rule-nya. Jadi kalau misalnya di sini itu paling sejajar dengan di sini, ditarik garis ya, yang sejajar ini di satu titik sejajar gitu ya, di satu titik sejajar, di sini kan nggak sejajar nih, di titik ini nggak sejajar. Yang ini lebih landai dari yang ini lebih curam dari yang ini. Kalau yang ini nih lebih landai dari yang ini. Nah, kalau ini sejajar, dia pasti jaraknya itu maksimum. Dan nanti ini akan terbukti secara matematis ya, akan terbukti secara matematis. Nah, jadi pertama cari jarak yang paling panjang, jarak yang paling jauh ya, jauh. Nah, yang berikutnya coba kita lihat ya di sini. Nah, kita kan udah belajar turunan ya di matematika ya, atau di ekonometrik gitu, belajar turunan. Gimana caranya kalau dari satu fungsi itu mau cari yang maksimum? Diapain? Sama dengan 0, Bu. Apanya sama dengan 0? Turunan pertama. Turunan pertamanya sama dengan 0. Ya. Jadi DP profit per DQ, karena sebenarnya ini fungsi dari Q ya. Ini semuanya fungsi dari Q. Ya. Ini sama dengan DTR per DQ minus DTC per DQ, ini kita buat sama dengan 0. Kalau kita buat dalam bentuk diskrit, turunannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang ya, kan kita udah tahu ini apa nih? Ini apa sih ini? Ini apa? Marginal cost. Marginal cost ya. Nah, kalau ini kira-kira apa namanya? Marginal revenue. Marginal revenue. Ini istilah baru ya. Marginal revenue dikurang marginal cost sama dengan 0. Atau marginal cost sama dengan marginal revenue ya. Jadi ada istilah marginal revenue, yaitu apa nih? Kalau mau didefinisikan. Apa? Kenaikan total revenue akibat penambahan satu output. Yang diproduksi dan terjual. Jadi kalau misalnya kita punya tambahan satu output, berapa dia akan menambah revenue kita. Jadi sekarang kita tambah lagi ya kosakata marginalnya. Ada marginal pertama marginal utility, marginal product, kemarin marginal cost, sekarang marginal revenue. Dan nanti akan ketemu lagi beberapa kata-kata marginal. Jadi marginal itu dalam ekonomi itu sangat penting. Nah, ketika kita lihat di sini, marginal cost sama dengan marginal revenue, ya nggak? Ya. Nah, kemudian
apa kaitannya dengan ini? Coba, kalau satu titik di sini, ini slope-nya apa namanya? Ini kurvanya apa? Ini kurvanya apa nih? Ini kurva apa? MR, Bu. Slope-nya. Kurva. Oke. Oke. Ini kurvanya kurva TR. TR. Slope-nya MR. MR di titik ini kan gitu ya. Iya, Kalau Bu. ini kurvanya kurva apa? TC. Ya, ini slope-nya di titik ini adalah MC. Nah, ketika dia slope-nya itu sama, MC sama MR-nya sama nggak? Iya, Bu. Iya, jadi sebenarnya penjelasan di grafik ini sebenarnya sama aja dalam ini. Jadi ini juga berarti slope ya kurva TC sama dengan slope kurva TR. Karena apa? MC itu adalah slope-nya TC dan MR itu adalah slope-nya TR. Oke? Sampai sini jelas ya? Ada pertanyaan? Ya. Jadi kalau misalnya kita mau ini ya, misalnya nih kita mau gambar nih ya. Kita kalau mau gambar, ini titik di mana profitnya berapa nih? Di titik 0 ini. Diki sama dengan 0, Rugi bukan profit. Rugi, betul. Ruginya sebesar ini kan? Ya enggak? Kita buat di sini ya, rugi ya. Ini kan plus, ini minus ya. Ruginya sebesar ini. Kalau di titik ini, profitnya berapa? 0. 0. Kalau di titik ini, profitnya berapa? Maksimum, yaitu setinggi ini, ya enggak? Setinggi ini kan, kira-kira kan. Yang ini titiknya, di titik ini profitnya berapa? 0 lagi. Ini. 0 lagi. Jadi kita bisa gambar kurva profit, ya enggak? Kurva profitnya kira-kira kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Turun lagi nanti gitu. Ya. Karena dia merupakan turunan dari kurva ini di mana ini adalah selisihnya. Ya. Gitu. Nah, karena itu nanti di sini kan titik ini kurva profit ya. Dia itu maksimum di sininya tuh sama dengan tingginya maksimum di kurva atasnya. Nah, jadi kita tahu sekarang syarat profit maksimisasi adalah marginal cost sama dengan marginal revenue. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih dalam tentang marginal revenue ini. Bu, nah, jadi gini. Kenapa? Tadi saya kayak kelewat waktu kita gambarin kurva TR tadi, kenapa cembung Bu ya? Kenapa nggak garis lurus diagonal ya? Ini, karena kan posisinya tiap ini beda-beda ya. Kan profit itu adalah TR min TC, ya nggak? TR yang TR-nya Bu, bukan kurva profit. Oh ini TR, sorry TR-nya ini. Karena nanti kita akan bicara tentang diminishing marginal diminishing marginal return ya dari si MR-nya ya. Jadi istilahnya tambahan, kalau kita nambah output yang dijual itu tambahannya nggak sama gitu. Ya, sebenarnya kita bisa juga bikin rata, bikin lurus ya, karena nanti yang akan kita bicarakan setelah ini adalah MR-nya tuh konstan ya. Kan kalau misalnya TR-nya kayak gini, sebenarnya kan MR-nya kayak gini ya enggak? Ya, MR itu kayak gini kan. Nah, kita sebentar lagi akan bicara tentang MR kayak gini, tapi ini istilahnya apa ya, kurva tipikal yang digambarkan oleh textbook ini gitu ya. Walaupun kejadiannya betul TR itu bisa juga modelnya kayak gini. Nanti kita akan bicara kapan TR-nya itu lurus dan kapan TR-nya itu begini. Setelah ini mungkin lebih jelas ya. Ini lebih
ini memang lebih menggambarkan apa namanya situasi di industri dan bukan di firm. Nah, karena setelah ini kita akan bicara tentang kurva demand untuk industri dan kurva demand untuk firm. Ya, mungkin lebih jelas di sini. Nah, jadi gini. Jadi kita punya dua kurva demand, ya. Nanti kita akan lihat kurva demand ini kaitannya dengan MR. Ini adalah kurva demand di tingkat firm, maksudnya di tingkat perusahaan. Ini adalah kurva demand di tingkat industri, ya. Kita buat key kecil di sini, kita buat key besar. Walaupun saya kadang juga suka balik-balik antara firm sama. Tapi kalau kita pas lagi bedain dua ini, kita bisa bedain antara key-nya, key kecil dan key besar. Nah, kemudian ini adalah P-nya, harganya, ya harganya. Nah, pada firm yang pasar yang kompetitif, ya. Tadi gimana tuh ciri khasnya? Perusahaannya gimana kalau terhadap harga? Price taker. Risk taker. Price taker. Price taker tuh artinya apa sih? Dia itu menerima satu harga yang konstan di sini. Ya. P-nya adalah P star. Karena ibaratnya tuh ya, kalau di sini industrinya, ya, misalnya supply dan demand-nya bergerak di sini, ya udah dia jadi price taker harga ini gitu. Jadi tergantung nih apa yang terjadi di industri ini, karena firmnya itu satu dari jutaan firm yang ada, katakanlah ya, atau ratusan ribu, dia nggak bisa kan ngotak-ngatik supply dan demand secara sendiri ya, secara yang bisa dia kontrol gitu. Karena itu dia menerima harga dari si industri ini, gitu. Dari istilahnya dinamika yang ada di industri ini. Gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan berarti P yang diterima oleh produsen ya, dan P yang dibayarkan oleh konsumen ya kan, harga yang dibayar oleh konsumen itu akan masuk ke produsen ya sebagai revenue gitu. Nah, bagi produsen P ini kan revenue ya. Nah, coba kita lihat ya. Kalau misalnya nih ya, saya jual satu, harganya berapa? P-star. P-star. Jual 2, P-star juga kan? Jual 4, P-star juga. P-star juga. Nah, kalau marginal revenue-nya gimana? Marginal revenue itu kan kalau kita dari nggak jual sama sekali ke satu, dari satu jual 2, dari 2 jual 3, dan seterusnya tambahannya setiap nambah satu barang berapa? 1. Konstan. Konstan, P. Konstan yaitu sebesar P. P. P-star. Jadi sebenarnya P-star ini sama dengan apa? Marginal Revenue. Marginal revenue kalau dia bentuknya itu seperti ini. Nah, tapi kalau bentuknya itu seperti ini, ya nggak? Dia nggak konstan kan? Kita jual 1, kita jual 2, kan penerimaan kita semakin menurun, ya nggak? Semakin menurun. Itu nanti kita akan bicara di pasar yang monopoli, ya. Dan ini mungkin lebih bisa menjelaskan ini nih ya. Ini pertanyaan bagus juga nih, TR-nya kenapa begini. Ini sebenarnya tipikal TR yang yang digambarkan Pindik aja. Tapi kalau misalkan modelnya kayak gini, sebenarnya TR-nya lebih tepat seperti ini ya, garis lurus gitu. Karena MR-nya seperti ini ya, gitu. Tapi yang penting dari kurva ini sebenarnya kita bisa melihat kaitan antara TR dan TC untuk nanti membentuk profit, itu aja sih sebenarnya. Ya. Nah, kemudian jadi P sama dengan MR. Jadi kalau dia firmnya itu berada dalam satu pasar kompetitif, ya maka harganya itu sama dengan marginal revenue-nya. Dan itu adalah bentukan dari pasar. Maksudnya pasar itu menghasilkan harga berapa, ya udah diterimanya segitu. Nah, karena apa? Karena nanti kita akan lihat berbeda demand yang dihadapi oleh firm dalam
pasar kompetitif dan pasar monopoli. Nah, karena kita tahu ya, tadi kita sudah bahas bahwa kalau firm itu mau memaksimumkan profit ya, profit maksimum itu adalah ketika MC sama dengan MR ya, dan MR itu sama dengan P, maka kita bisa buat seperti ini untuk pasar kompetitif ya. Jadi ini adalah syaratnya profit maksimisasi untuk pasar kompetitif. Nah, sekarang ini kita baru bicara kriteria. Kriterianya tuh apa untuk pasar kompetitif. Nah, sekarang kalau dalam grafis bagaimana kita menggambarkannya ya. Nah, kita bisa menggambarkan ini dalam kurva ya, yang menggabungkan antara fungsi biaya yang sudah kita bicarakan sebelumnya dengan apa namanya, demand yang dihadapi oleh firm. Ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ya, kita kemarin udah bicara tentang yang namanya marginal cost ya. Marginal cost. Kemudian ini ada average variable cost gitu kan ya. Terus kemudian kita bisa punya yang namanya average total cost ya, masih ingat ya. Dan selisihnya kan average fixed cost ya. Tapi kita nggak gambarkan di sini. Nah, sekarang kita bisa apa namanya, membuat satu garis ya yang menggambarkan demand yang dihadapi oleh perusahaan ya. P sama dengan MR. Jadi kenapa di sini ya, ini udah given ya. Jadi di P ini itu adalah P star yang apa namanya, si perusahaan itu nerima aja dari pasar. Tapi dia itu kebetulan punya struktur biaya yang MC-nya kayak gini, ATC-nya kayak gini, AVC-nya kayak gini. Jadi ini digabungkan antara apa namanya, hasil dari pasar itu dengan karakteristik biaya dia ya. Nah, kemudian karena kita tahu ya, untuk profit maximization itu adalah MR sama dengan MC, dan MR-nya itu adalah sama dengan juga dengan P ya. Ini kita udah tahu ya, MR-nya sama dengan P. Maka di mana perusahaan itu kan selalu pertanyaan gitu ya. Di mana key yang akan memaksimumkan profit. Nah, di mana? Gimana cara nyarinya? Di titik pertemuan MR dan MC, Bu. Ya, jadi kita harus tahu MC ketika dia itu berpotongan dengan MR di titik mana? Di titik ini kan? Ya enggak? Di titik ini adalah titik di mana MR-nya sama dengan MC. Yang di sini MR-nya sama dengan P ya. Terus kita tarik garis ke bawah. Nah, kita tahu ada satu titik namanya key star, yang ini jawabannya ya. Jadi di key star nih, key yang akan memaksimumkan profit ya, di key star. Nah, di sini disinilah key yang akan memaksimumkan profit ya. Jadi begitu cara mencari key yang akan memaksimumkan profit. Nah, sekarang coba kita kasih logika lain ya buat ini ya. Kenapa di key gitu ya? Kan seperti biasa tuh, kalau misalnya key itu adalah key yang menghasilkan profit. Emang kenapa? Kalau misalnya kita buat di sini ya, di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya, misalnya, contohlah di sini atau di sini. Emang masalahnya apa kalau di key 1 sama key 2? Kalau di key 1 apa yang terjadi?
MR-nya sama MC-nya lebih besar mana? Lebih besar MR. Lebih besar MR. Ya. Sebaliknya kalau di Q2 lebih besar MC. Lebih besar MC. MC-nya. Oke. Nah, sekarang emang apa masalahnya kalau MR-nya lebih besar daripada MC? Ya. Jadi misalnya ini katakanlah 1 juta ya yang kita produksi, ini 900.000. Ini 1,1 juta, kan gitu ya. Kita sekarang produksinya di 900.000 unit. Terus habis itu kita pikir nih, ya kan? Kan perusahaan itu harus selalu berpikir, bukan harus selalu sih, maksudnya tipikal perusahaan adalah berpikir memaksimumkan profit, ya, tipikal perusahaan. Nah, terus kita tahu ada kondisi di mana MR sama dengan MC. Ya. Apa sih artinya MR sama dengan MC? Kalau misalnya kita tambah satu produk, apa yang terjadi? Kalau MR-nya lebih besar daripada MC. Apa? Nambah produksinya lagi, seharusnya masih bisa. Kita akan menambah produksi lagi karena apa? Kenapa kita akan tambah produksi lagi? Tambahan cost-nya masih Tambahan revenue-nya lebih banyak daripada cost yang dikeluarkan gitu, Bu. Iya. Kalau tambahan revenue lebih besar daripada tambahan cost-nya, apa sih sebenarnya dampaknya bagi profit? Profitnya loss, Bu. Loss. Kalau misalnya kita nambah produksi, ya, ketika kita tahu tambahan produksi itu akan menghasilkan tambahan revenue yang lebih banyak daripada tambahan cost, profitnya jadi gimana? Dibandingkan profit kita memproduksi 900.000 aja gitu. Jadi lebih banyak, Bu. Jadi lebih banyak, ya. Jadi kalau misalkan kita nambah produksi dengan kondisi ini, maka profitnya itu akan bertambah. Kalau misalnya kita tahu kita bisa dapat tambahan profit, kita akan nambah produksi nggak? Tambah, Bu. iya, Bu. Nambah produksi. Nah, kita akan nambah produksi terus ya sampai di Q start. Nah, kenapa sampai Q start aja? Sekarang apa yang terjadi kalau di Q2? Nah, sekarang di Q2 tuh kondisinya marginal revenue lebih kecil daripada marginal cost. Ya, coba. Kalau marginal revenue kecil daripada marginal cost, apa sih sebenarnya yang terjadi? Malah rugi, Bu. Kita itu kalau kita nambah produksi, ya, produksi tambahan kita itu akan menghasilkan tambahan biaya yang lebih banyak daripada tambahan cost, ya kan? Artinya apa? Profit kita tuh sebenarnya gimana kalau kita nambah produksi? Minus, Bu. Minus apa berkurang? Berkurang, Bu. Kurang. Jadi profitnya berkurang, belum tentu minus ya, tapi tambahannya itu minus gitu. Artinya si tambahan barang itu akan menyebabkan profit yang minus, ya artinya rugi. Tapi terhadap keseluruhan profit itu belum tentu ya, karena ini tambahan gitu. Jadi kita sebenarnya kan ibaratnya gini nih, kita udah punya profit nih ya pas Q-Start, terus kita tambah-tambah terus. Nah, tambahan produk ini akan menyebabkan loss, tapi itu adalah tambahan loss. Jadi dia sebenarnya istilahnya gini, menggerus profit yang sudah kita akumulasikan sebelumnya. Jadi profitnya itu menurun karena dia menyebabkan loss ya Tapi kan yang menyebabkan loss itu tambahan produknya aja gitu ya, bukan keseluruhannya jadi loss ya, perlu diperhatikan. Makanya memahami konsep marginal itu penting banget. Jadi kata-kata kayak tadi tuh kita bisa mengeluarkannya dengan tepat, bukan perusahaan jadi rugi loh, bukan. Tapi keuntungannya tidak optimal karena tambahan produksinya itu menggerus keuntungan yang dia sudah dapatkan sebelumnya. Nah, tentu saja akhirnya kan nggak jadi maksimum kan kalau misalnya profitnya turun. Makanya itulah di titik ini itu adalah titik yang optimal karena ya kalau misalnya dikurang dari sini dia sebenarnya masih bisa nambah profit, kalau lebih dari sini profitnya akan berkurang karena setiap tambahan produknya itu
menghasilkan kerugian, ya, yang akan menggerus profit sebelumnya, gitu-gitu, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi perlu memahami setiap istilah secara tepat. Jadi nanti dalam nanti kalau ujian ya menuangkannya dalam kata-kata tuh tepat ya, antara marginal, average, total profit, tambahan profit dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang berikutnya. Kalau kita sudah tahu ya, key-nya itu oke, kita udah ketemu nih ya bahwa di key star itu adalah key yang menyebabkan profit maksimum. Nah, sekarang kalau saya tanya, jadi profitnya berapa pas di key star? Gimana cara nyarinya? Profitnya berapa pas di key star itu? Gimana rumus profit? TR min BC. Nah, gimana cara membentuk TR di sini? Total revenue perusahaan tuh apa sih sebenarnya kalau dari grafik ini? P dikali Q, Bu. P kali Q. P dikali Q, yaitu apa nih? Area yang mana? P dikali Q itu adalah? Bawahnya garis P. Dari sini ya, katakanlah saya tulis nih, ada A, B, C, Q kan di sini ya. Jadi P dikali Q itu adalah apa? A, B, C, Q star, benar nggak? Ya. Nah, kemudian TC-nya kita tahu dari mana? Total cost-nya. Dari perpotongannya si Q sama yang ATC, Bu. Q star Total sama cost. ATC, ya. Q. Ini Q-nya ada banyak ya. Q yang mana ya? Jadi Q star dan Q star, ATC. Bu. Q star dengan ATC. Kenapa? Karena ini adalah ATC itu kan rata-rata biaya, ya nggak? Rata-rata biaya untuk menghasilkan satu barang, ya. Jadi kalau misalkan dia dikalikan dengan Q star-nya, maka kita bisa mendapatkan Q-nya. Jadi kalau misalnya di sini, ini ada huruf apa lagi nih yang D ya, D, di sini E ya. Berarti di sini kan rumusnya AC dikali Q, gitu kan ya? AC dikali Q. Jadi AC dikali Q itu adalah, ini kan TR, ini TC, AC dikali Q adalah A, D, E, Q star. Bener nggak? Dan ini juga sebenarnya kita bisa buat kan? P dikurang AC dikali Q. Bener nggak? Nah, ini area mana nih? P dikurang AC dikali Q. Area mana? DBCE. Oke, jadi profitnya itu adalah D, B, C, E. Ya, kita bisa buat nih di sini. Nah, ini adalah area profitnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau tahu berapa, kan pertanyaan pertama kita, berapa kita harus produksi? Oke, di Q-star, udah. Sekarang berapa profitnya? B, D, C, E. Gitu. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Nah, sekarang dalam kondisi jangka pendek itu sebenarnya kondisinya bisa berbagai macam ya. Ini salah satunya ketika kondisinya tuh profit, ya enggak? Jadi kalau misalkan P-nya itu di atas ATC-nya, ya enggak? P-nya di atas ATC-nya kan profit, ya. Tapi ada juga kondisi di mana misalnya di sini Q, ya, P-nya itu adalah misalnya ini adalah AVC, tapi ATC-nya tuh di sini. Ya, ini MC-nya nih. Ya, harusnya sih di titik minimum ya. Susah gimana. Oh, harusnya bikin MC dulu. Ya. Kita buat MC.
ini adalah AVC, ini adalah ATC. Nah, kemudian kita buat garis di sini. Nah, ini adalah ya pokoknya ginilah. Ini P-nya ya. Jadi dia tuh kan kalau tadi kasusnya kan P-nya ini di atas ATC ya. Jadi ada selisih positif di sini. Nah, kalau kayak gini gimana? Perusahaan gimana? Bukan maksimisasi profitnya gimana nih? Dia akan produksi di mana? Masih nggak berlaku MC sama dengan MR? Kalau MC sama dengan MR-nya di mana dia? MC sama dengan MR ya di sini ya. Di titik ini kan? Iya. Iya, Bu. Ruginya segimana? Ruginya segini ya. Kita tarik garis ke atas. Ini ruginya nih. Karena apa? AC-nya di atasnya P kan? Nah, ini ruginya. Tapi ini kan rugi ya. Ini rugi yang paling minimum. Jadi minimum loss gitu loh. Kalau dia produksi di sini itu minimum loss. Jadi ketika rugi pun dia harus nyari rugi yang paling minimum gitu. Nah, sekarang apakah dia akan exit dari pasar? Kan ini di kompetitif itu kan gini ya, ada perusahaan yang menghadapi harga yang sama, tapi struktur cost-nya itu kan beda-beda ya. Struktur cost-nya beda-beda. Misalnya gini, misalnya ada, ini contoh misalnya kita memproduksi baju daster misalnya ya. Kita kan butuh mesin jahit sama mesin jahit, kainnya, batik, sama pegawai gitu. Mesin sama kain mungkin sama lah ya. Mungkin ya tergantung daerahnya juga, bisa ada transportation cost. Tapi kalau di Jakarta bisa jadi lebih murah daripada di daerah misalnya untuk. Tapi labor cost-nya kan beda-beda, ya nggak? Labor cost-nya beda. Jadi sebenarnya setiap perusahaan itu untuk memproduksi barang yang sama, itu menghadapi situasi yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya di Topet itu daster itu dijual ya bisa 25.000 ya daster itu ya misalnya, atau 30.000, atau ada sih yang 100.000. Tapi maksudnya dengan harga segitu tuh itu udah harga pasar lah istilahnya ya. Nah, setiap perusahaan itu menghadapi struktur biaya yang berbeda-beda sehingga ada aja perusahaan yang kondisinya kayak gini gitu. Nah, bagi perusahaan gimana nih? Dia akan masuk nggak? Akan keluar nggak? Belum, Bu. Kenapa? Karena harganya masih di atas average variable cost. Iya, karena harganya itu masih di atas average variable cost ya. Jadi perusahaan dalam jangka pendek ya, perusahaan dalam short run akan bertahan. Bertahan karena apa? P masih di atas AVC. Artinya variable cost masih tertutupi gitu kan ya, tercover. Tetapi dalam long run, ingat dalam long run itu apa? Dalam long run itu kan fixed cost-nya berubah ya istilahnya ya. Dia harus bisa, misalnya dia itu nyewa tempat untuk 2 tahun gitu. Terus kemudian dia harus renew lagi ya. Atau enggak mesin jahitnya rusak ya harus diganti. Nah, tapi dalam long run ya fixed cost itu harus tercover gitu loh. Jadi dia nanti dalam jangka panjang kalau kondisinya kayak gini terus ya, kondisinya seperti ini terus, itu dia nggak akan bertahan gitu. Tapi dalam jangka pendek bertahan karena variable cost masih tercover nih. Variable cost itu apa sih? Buat bayar labor, buat bayar barang input ya, itu masih bisa tercover gitu. Ya. Itu. Jadi nah, karena itulah kurva supply dalam jangka pendek ya, kurva supply dalam jangka pendek itu diambilnya itu dari
variable cost, average variable cost yang paling rendah, ya. Jadi kurva supply itu sebenarnya marginal cost. Kurva supply itu adalah kurva marginal cost, ya. Kurva supply. Nah, tapi dari mana diambil titiknya itu? Yaitu dari average variable cost yang paling rendah, ya. Jadi kalau ini key, jadi mulai diambilnya tuh dari sini, ya, dari sini. Makanya kita tahu kurva supply itu oversloping, ya. Dan ini adalah short run-nya, jangka pendek. Karena apa? Ini dia ngambilnya dari titik minimum AVC. Itu ceritanya. Jadi menceritakan kurva supply itu sebenarnya lebih simple daripada menurunkan kurva demand, ya. Kemarin kita udah menurunkan kurva demand. Nah, marginal cost itu bisa berubah-ubah, ya, seperti juga ketika kita bicara tentang kurva supply, apa yang menyebabkan dia naik, apa yang bisa menyebabkan dia turun, ya. Begitu juga marginal cost, apa yang bisa nyebabin marginal cost naik? Kalau apa? Ya. Kalau apa? Ini marginal cost. Ini kan marginal revenue, ya, sama dengan P. Kan di sini nih titiknya di Q1 misalnya, yang optimal. Kalau apa yang menyebabkan marginal cost itu bergeser ke arah atas? Kalau apa? Marginal cost itu dibentuk oleh apa? Total Total cost dan output. Marginal cost. Jadi kalau marginal cost itu misalnya marginal cost-nya sekian, itu karena apa dia menjadi sekian? Kemarin kita udah bahas tuh. Capital dan labor. Dalam jangka pendek gimana? Capitalnya berubah nggak? Capitalnya tetap kalau dalam jangka pendek. Jadi apa yang menyebabkan dia tuh? Labor. Labor, ya, terus dia ngebentuk apa? Marginal cost itu rumusnya apa? Total cost. Total cost. Delta TC per delta Q. Delta TC per delta Q. Perubahan Delta dari L. total cost karena adanya perubahan dalam Q. Kan gitu, ya? Delta L. Iya, Bu. Sebenarnya total cost-nya tuh apa semua cost dia berubah? Yang variabelnya aja. Iya, jadi kan marginal cost itu tergantung dari variable cost-nya, kan. Jadi kalau misalnya variable cost-nya itu bertambah karena penambahan Q, maka dia akan meningkat, gitu kan. Nah, tapi ini given kondisi kayak gini, ini ada sesuatu yang dia tuh bikin bergeser, gitu ya. Bikin bergeser apa? Kalau apa tuh? Kalau variable cost itu apa sih faktor pembentuknya tadi? Ini contohnya kan karena apa? Biaya buat apa? Wages-nya Upahnya naik. naik, Bu. Iya, kalau misalnya upah naik, ya, atau misalnya tadi harga barang inputnya naik, tekstilnya, atau kita tukang jualan roti, terus harga terigunya naik, gitu kan, ya. Nah, jadi dia bisa bergerak ke sini nih, ya. MC aksen. Jadi kalau dia tetap berproduksi di sini, apa yang terjadi? Nih, MC-nya, MC aksen, MR, sama nggak dia? MC-nya di sini, MR di sini. Apa yang terjadi kalau dia setelah misalnya kenaikan harga terigu atau kenaikan harga tekstil, kain, dia tetap produksi di sini, gimana? Outputnya turun. Enggak, kalau dia tetap produksi ini, tetap di sini, outputnya nggak turun nih, dia tetap produksi. Tambahan profitnya turun, Bu. Profitnya turun. Sebesar apa? Sebesar ini kan? Ya enggak? Ini adalah profit
apa namanya, istilahnya loss yang dia dapat bukan berarti dia rugi ya, tapi ini adalah loss karena dia berproduksi di sini gitu, instead of di titik optimal di Q2. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada peningkatan dalam harga input ya, termasuk wage ya, itu dia kalau misalnya mau profitnya tetap maksimum, itu di kondisinya di MC aksen sama dengan MR ya. Jadi bukan di titik ini. MC aksen sama dengan MR menghasilkan satu keseimbangan baru, dia akan berproduksi pada Q2. Jadi begitu. Itu yang akan terjadi kalau misalnya ada perubahan dalam harga input. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, yang berikutnya adalah kita tadi udah bicara ya, ini kurva supply jangka pendek untuk satu perusahaan. Nah, perusahaan itu kan tadi beda-beda ya, apa namanya, kurva marginal cost-nya. Sama seperti kurva demand ya. Kalau kita mau apa namanya, S-nya firm itu dijadikan S-nya industri kayak gimana sih, kan gitu ya. Jadi ini key, industri itu key ya. Di sininya itu apa, harga atau marginal cost. Maka kita itu ya misalnya apa namanya, marginal cost atau supply curve-nya, marginal cost perusahaan 1, marginal cost perusahaan 2 ya. Kemudian mungkin di sini ada marginal cost perusahaan 3 ya. Gimana caranya? Sama, ini ada istilah yang namanya horizontal summation ya. Horizontal summation. Summation gini ya, summation. Nah, horizontal summation itu gimana? Jadi ini kan di apa, mulainya dari sini ya, mulainya dari sini. Ketika harganya di sini tuh cuma MC3 ini ya yang mau provide barang, yang lainnya nggak mau. Nah, mulai dari sini itu ada 2 perusahaan lagi nih yang mau provide barang, makanya itu dia akan ini patah istilahnya, tapi ini sebenarnya hanya menunjukkan bahwa ini adalah horizontal summation. Jadi ini adalah marginal cost total, which is ini adalah supply curve-nya industri. Ya, dalam kenyataannya nggak kayak gini, karena apa? Karena marginal cost-nya itu dari perusahaan yang banyak sekali ya, jadi dia bisa jadi smooth bentuknya seperti ini aja gitu ya. Supply curve-nya ini hanya menunjukkan bahwa dia itu agregasi dari 3 perusahaan ya, asumsinya ya, 3 perusahaan. Jadi ini adalah perusahaan 1, ketiga ya, karena hanya dia yang memproduksi. Nah, di titik tertentu itu perusahaan 1 dan perusahaan 2 itu mau masuk untuk berproduksi. Bisa jadi karena average variable cost-nya dia itu agak tinggi, lebih tinggi daripada yang perusahaan 3. Kan bisa jadi juga seperti itu. Jadi mulainya itu lebih di atas misalnya. Dan perbedaan itu bisa juga terkait shape. Misalnya ada lagi perusahaan di sini itu shape-nya lebih landai gitu kan. Yang lain lebih curam. Nah, ini semua harus diagregasi untuk mendapatkan kurva supply industri. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita akan masuk ke topik berikutnya, namanya producer surplus ya. Producer surplus. Kita sebelumnya udah bahas ya, di topik konsumen itu ada yang namanya consumer surplus. Coba deh sekarang review dulu deh, consumer surplus itu apa supaya nanti producer surplus lebih apa namanya, gampang lagi membahasnya. Apa consumer surplus itu? Apa? Selisih antara willingness to buy-nya consumer dengan harga pasar, Bu. Ya, jadi
kan ada kurva demand, ya kan? Ada kurva demand. Nah, kurva demand itu kan upward sloping. Nah, harga yang diterima oleh konsumen itu adalah harga pasar di P tertentu, ya kan? Padahal ada konsumen yang mau bayar harga ya sesuai kurva demand itu lebih besar daripada harga pasarnya. Nah, agregasi willingness to pay selisih antara willingness to pay dan harga pasar itulah yang membentuk consumer surplus. Kira-kira sama kayak gitu ya, sama producer surplus ya. Jadi kalau misalnya di sini ada marginal cost seperti ini, ya sebenarnya ini nggak relevan juga sih menggambarkan average cost, tapi nggak apa-apa deh, ditulisin aja average variable cost. Nah kemudian kita bisa gambarkan misalnya harganya di sini ya. P sama dengan MR ya. P aja sih sebenarnya karena ini kurva demand yang dihadapi perusahaan ya. Nah, apa namanya? Bukan kurva demand, sorry. Ini adalah harga karena ini biasanya pasar ya, producer surplus. Oh iya ya. Istilahnya ini kan price taker ya. Jadi asumsinya ini adalah harga yang terbentuk ya kan, harga yang terbentuk dari pasar di sini. Nah, perusahaan kan berproduksinya pada ini ya, sama dengan ini di sini kan. Nah, ini ada perbedaan nih antara producer surplus dengan profit ya. Jadi ada perbedaan antara producer surplus versus profit. Bedanya di mana? Jadi producer surplus itu kan perbedaan antara kalau di apa ya kurva pasarnya itu, kurva pasarnya nih. Misalnya ini ada demand, ini ada supply. Producer surplus itu ini, nih gambaran ininya ya. Soalnya kurva di atas tuh lebih rumit. Nah, ini tuh kan marginal cost ya, marginal cost. Jadi ini adalah ini producer surplus. Jadi basisnya tuh dari marginal cost dia. Ya, kalau tadi kan kalau profit kita lihat average cost ya. Nah, jadi producer surplus itu adalah area di sini nih. Di sini nih. Karena apa? Karena sebenarnya gini. Sebenarnya marginal cost atau kurva supply itu menggambarkan yang namanya willingness to sell gitu. Willingness to sell. Willingness to kalau konsumen ada willingness to pay, kalau produsen ada willingness to sell. Jadi sebenarnya ini ada harga pasar sekian. Tapi sebenarnya dia mau aja kalau misalnya apa namanya enggak di sini ya, di sini ya. Sorry. Misalnya dia itu menjualnya pada harga sekian gitu ya. Karena apa? Karena marginal cost itu karena apa ya? Karena apa namanya? Karena masih untung. Iya, bentar. Karena coba deh nanti. Enggak, sebenarnya ini lebih tepat dijelasin yang di sini ya. Jadi maksudnya kalau udah jadi industri ya. Jadi kalau misalnya ini harga pasarnya kan di sini ya. Ini ada perusahaan-perusahaan yang mau jualnya tuh di sini. Dia bersedia gitu ya. Ini kan udah gabungan perusahaan nih kalau misalnya pasar ya. Ini nih. Nah, kemudian kalau diagregasi semua produsen di sini, maka kita akan mendapatkan satu area yang namanya producer surplus di sini karena ada perusahaan yang willing to sell less than market price gitu. Nah,
Tapi kita untuk bisa melihatnya di level perusahaan, kita balik ke atas itu karena itu tadi ya, produser surplus itu seperti apa gitu. Nah, jadi untuk dibedakan dengan profit ya. Jadi produser surplus itu kan selisih antara si harga ini dengan marginal cost ya. Harga dengan marginal cost. Nah, marginal cost ya, itu kalau diagregasi itu apa sih? Marginal cost kalau diagregasi jadi apa namanya? Jadi ini adalah biaya produksi kita kalau kita produksi 1, ini adalah tambahan biaya produksi kalau kita produksi 2, ini tambahan biaya produksi kalau kita produksi 3. Nah, kalau marginal cost diakumulasi jadinya apa dia? Ngerti nggak? Jadi kan marginal cost itu adalah tambahan biaya karena kita menambah produksi kan? Ya. Jadi kalau pas kita produksi 1, Q sama dengan 1, ada marginal cost-nya berapa, itu kan sebenarnya dedicated to Q ke 1, ya kan? Kalau Q2 ada marginal cost-nya berapa, itu kan sebenarnya angka ini itu adalah dedicated to Q kedua, bukan untuk memproduksi 2 Q kan? Ya nggak? Ngerti nggak? Kalau ada Q sama dengan 3, marginal cost-nya berapa? Cost ini adalah refer to biaya produksi unit ketiga, gitu kan? Ngerti nggak? Bukan biaya memproduksi 3 barang, ya kan? Bukan juga biaya rata-rata memproduksi 3 barang itu. Tapi biaya produksi unit ketiga, gitu. Paham nggak? Jadi, kalau ini ditambahin semua, itu jadinya apa? Total cost ya, Bu? Total cost. Total cost. Bener nggak total cost? Apa yang nggak di-include dalam marginal cost? Fixed cost. Fixed cost, ya. Jadi, kalau dia adalah total cost tanpa fixed cost, artinya apa dia penjumlahannya? Variable cost. Variable cost. Variable cost. Jadi bukan total cost. Dia adalah agregasi. Jadi kalau marginal cost diagregasi semua, itu adalah total fixed variable cost, ya. Karena fixed cost-nya nggak ada kan? Dia nggak include tuh fixed cost, ya kan? Nah, karena itu produser surplus, ya, itu rumusnya adalah apa? Rumusnya adalah revenue dikurang variable cost, gitu. Sedangkan profit ini rumusnya apa? Apa? Revenue dikurang total cost, ya nggak? Yang dimana total tambah variable cost, ya. Jadi ada selisih sebenarnya ketika kita membedakan antara produser surplus dan profit, bahwa dalam produser surplus itu tidak dipertimbangkan yang namanya fixed cost, yaitu. Jadi keep in mind aja bahwa produser surplus itu dia nggak membicarakan include fixed cost. Ya. Oke, nah sekarang ada pertanyaan sampai sini? Sebelum ya, kalau tidak kita masuk ke tadi kan kita asumsinya dalam short run, ya. Dalam short run. Nah, sekarang kalau dalam long run itu apa yang terjadi, ya? Dalam long run apa sih bedanya short run sama long run? Dalam long run fixed cost berubah. Iya, jadi nggak ada fixed cost, ya, nggak ada fixed cost. Semuanya variable cost. Ya, yang pada umumnya kita asumsikan
fixed cost itu adalah untuk apa? In capital ya. Jadi sumber atau source dari variable cost itu adalah labor. Nah, tapi sekarang semuanya bisa ya. Dalam long run itu kita bisa nambah pabrik ya, kita bisa nambah mesin dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam long run itu tuh kita bisa apa namanya? Kalau misalnya ada keuntungan yang diterima oleh satu perusahaan, ya, misalnya, ternyata jualan tempe untung banget loh, gitu kan? Apa yang terjadi? Semua orang jual tempe. Kenapa? Banyak yang mau jual tempe. Iya, banyak yang mau jualan tempe, gitu loh. Jadi orang masuk lagi. Nah, kalau orang masuk apa yang terjadi? Harga turun. Harga turun kenapa? Karena Lebih banyak kompetitor. supply-nya banyak. Supply-nya lebih banyak. Iya. Jadi kalau misalkan kita apa namanya? Ibaratnya nih ya. Kalau dari level industri ya. Ini ada dari level firm. Ini ada level industri ya. Ini key besar. Ini firm. Ini industri. Ya. Misalkan apa namanya saat ini begini nih. Keseimbangannya supply, demand. Ini ada Paystar. Paystar ini ditarik ya, dia kan nerima pasrah ya, nerima harga pasar. Terus misalnya kondisinya kayak gini nih. Apa namanya? Ini average cost-nya, ini marginal cost-nya. Dia kan untung ya di sini ya. Untungnya sebesar ini ya. Ya kan? Nah, apa namanya orang lain melihat ya kayak gini. Wah, untung nih jadi penjual tempe gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya supply geser ya. Geser ke kanan. Gitu. Yang akhirnya apa? Menyebabkan di mana kan naik ya di sini ya. P-nya jadi P1 misalnya. Ya, dia akan apa namanya selama ada positif apa ya? Profit ya. Positif profit maka apa namanya akan tertekan terus. Jadi harga tuh turun ya. Mungkin turunnya pelan-pelan di sini gitu ya. Tergantung nih keseimbangan pasar ya. Kalau si perusahaan ini tuh ternyata masih ada yang masuk lagi ya. Masih ada mungkin perusahaan lain yang apa pedagang lain lebih efisien. Kalau dia ke sini, nah si perusahaan ini nih yang ini dalam jangka pendek bisa bertahan mungkin tergantung average variable cost-nya, tapi bisa jadi dia out gitu. Yang tadinya untung masuk lagi bisa jadi dia out kalau misalnya dia nggak bisa mempertahankan tadi tuh mengcover si cost-nya karena harganya kelamaan di bawah average cost-nya atau average total cost-nya walaupun misalnya average variable cost-nya masih tertutupi gitu ya. Nah jadi seperti ini dinamikanya. Atau bisa juga dia kalau misalnya dia harganya stop sampai sini ngepas kan dia ngepas jadi di P1 tuh apa namanya pas banget dia AC-nya sama AC-nya mungkin dia bertahan terus gitu. Jadi ini dinamikanya selama masih ada orang yang lihat rente ekonomi dari sini gitu ya, maka dia akan masuk terus. Nah, jadi yang harus kita makanya ini namanya dalam jangka panjang ya, dalam jangka panjang nanti bentuknya kayak gini. Dia ini long run average cost, long run marginal cost, ya seperti ini. Nah, ya kayak gini lah, gitu. Ini dalam jangka panjang. Nah, yang kita perlu tahu ini kan namanya zero profit ya. Apa namanya zero normal profit atau
Kalau nggak salah zero normal profit ya. Gitu ya kalau nggak salah ya namanya ya. Jadi dia tuh zero profit sebenarnya. Tapi gini, pemahaman kita tentang zero profit itu apa sih? Karena dalam ekonomi itu kita juga memasukkan opportunity cost ya. Ini contoh misalnya gini nih. Misalnya itu modal dari modal kita gitu ya. Jadi kita invest duit di situ untuk jualan tempe ya, kita bikin beli bahan segala macam. Kalau itu duit kita ya kita dapat keuntungan dari situ, keuntungan normal sebagai investor ya. Kalau misalnya kita kerja juga ya, kadang-kadang kan gini lah kalau keputusan keluarga kan gitu ya. Saya pernah tuh wawancara ya, bank sampah ya, bank sampah. Ya lumayan lah bisa buat nyicil mobil, jadi kredit mobil gitu. Terus ibunya dapat nggak? Kalau saya sih nggak dapat apa-apa, tapi lumayan lah buat nyicil mobil. Tapi maksudnya gini, kalau misalnya itu dedicated ya, mungkin dia dapat keuntungan sendiri dari mobil itu. Tapi maksudnya kalau itu dedicated, mobilnya juga buat narik sampah gitu, itu sebenarnya rugi ya. Karena apa? Karena ya itu salah satu resource atau input produksi gitu ya. Dia tuh salah satu input produksi yang harus dibayar juga. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis, ya udah kita mau sebagai apa? Kalau kita sebagai investor aja ya udah tingkat pengembalian normalnya berapa gitu kan? Karena kita punya opportunity cost, kita bisa masukin itu ke deposito. Kalau kita sebagai misalnya partly kita mau pemodal juga, kita juga spend waktu di situ, ya kita juga bisa mendapatkan itu jadi zero normal profit itu intinya balas jasa terhadap semua faktor produksi itu masuk gitu. Kalau kita itu salah satu faktor produksinya, ya kita masuk juga gitu mendapatkan balas jasa gitu. Jadi jangan dipikir enggak untung, istilahnya apa ya? Jangan kita pikir kita tuh kerja percuma gitu ya ketika yang disebut zero profit itu kita nggak dapat apa-apa, nggak gitu ya. Itu pengertian yang mungkin seringkali ya kurang pas ya memahami zero profit itu dari sisi ekonomi ya. Nah, yang berikutnya adalah apa lagi ya? Ya ini ada sih pembahasan tentang namanya constant cost industry ya. Constant cost industry ada yang increasing cost industry ya, tapi pada hakikatnya ini sederhana aja, nanti bisa dibaca. Constant cost industry itu kalau misalkan kita misalnya kan gini ya, misalnya keseimbangannya di titik tertentu ya, misalnya katakan di titik A gitu. Terus ini ada pasar tuh kan berkembang terus ya, dengan populasi itu natural lah, secara natural yang namanya permintaan akan food, permintaan akan housing, apalagi permintaan akan electricity. Jadi kalau misalnya kita lihat semua perencanaan energi setiap negara tuh pasti naik terus gitu kan. Karena apa ya? Populasi naik ya, kemudian income juga naik. Jadi demand tuh naturally tuh naik ya untuk satu sektor besar ya, mungkin kalau bukan untuk satu spesifik. Karena kalau satu spesifik produk tuh kadang ada produk life cycle gitu ya. Itu naik ya. Permintaan akan gula, segala macam lah itu naik nature-nya. Nah, kalau bisnis tuh ke bisnis yang pasti diinin orang ya. Karena orang itu kecuali ada bencana gitu ya, populasinya turun atau perang gitu ya, itu sebenarnya pasti butuh sesuatu gitu. Nah, itu demand naik ya. Nah, apakah dia akan meningkatkan harga atau tidak gitu ya. Nah, itu tergantung dari kekuatan demand dan supply-nya. Jadi nature dari si demand dan supply-nya gitu. Jadi ketika permintaannya naik terus ya, bagaimana nanti dampaknya terhadap harga dalam jangka panjang ya, dalam jangka panjang. Jadi kalau misalnya nih, coba saya ini aja ya, posting di sini.
Aduh, kalau ini enggak. Ini aja deh, saya ganti di share. Ini ya. Ini. Jadi kalau misalnya nih ya, ini ada satu output yang dia tuh permintaannya naik terus ya. Jadi tadinya tuh di sini, tadinya kan di sini ya D-nya ya, D-nya di sini. Kemudian dia naik ya, dia naik D-nya. Kemudian kan harganya naik ya di sini ya. Tapi biasanya kalau kayak gitu akan ada nih, kan ini kompetitif industri ya. Supply-nya tadinya di sini, kalau supply-nya tetap di sini ya dia harganya naik, tapi ini nggak akan berlaku dalam short run gitu. Maksudnya nanti akan aja ada pengusaha baru masuk ya, sehingga menyebabkan supply-nya itu bergeser ke kanan yang akhirnya dia membuat harganya tetap gitu. Jadi kalau begini kondisinya, ini kita akan punya yang namanya long run supply curve yang bentuknya seperti ini. Ibaratnya gini, selalu permintaan demand tuh akan bisa di akomodir, ya bisa di provide ya dengan proporsi yang sama akhirnya price-nya itu tetap ya karena cost-nya itu istilahnya di sini constant cost industry ya, jadi selalu bisa di-provide. Tapi ada kasus di mana seperti ini. Ya. Jadi permintaannya nambah di sini ya. Nambahnya juga bukan sekali kan, ini kayak continuous ya. Increasing-nya tuh continuous terus gitu. Tapi supply curve-nya tuh kayak gini nambahnya, nggak sebanyak demand ya, nggak sebanyak demand. Yang akhirnya kalau dalam jangka panjang kita akan mendapatkan supply curve yang kayak gini. Gitu. Nah, nanti ini menarik nih kayak gini ya, karena nanti coba dilihat ya, kayak tren harga, kan kita mungkin berpikirnya gini, wah yang kayak gini tuh kayak apa sih gitu ya. Wah mungkin barang-barang mineral gitu kan, atau barang-barang kayak misalnya energi kayak minyak, karena cadangannya itu kan kalau kita ambil dia non-renewable ya. Tapi coba bandingin sama harga food ya. Jadi food price over time, coba aja agak panjang gitu, kayak 100 tahun gitu, itu datanya tersedia kok. Itu gimana ininya. Nah, jadi sebenarnya salah satu yang sebenarnya menyebabkan ini adalah kelangkaan di sini. Jadi misalnya kalau harga kalau untuk ibaratnya gini, manusia tuh nambah terus ya. Tapi kan lahan itu segini-segini aja, bumi itu nggak ngembang gitu. Bahkan mungkin wilayah yang available buat lahan makin lama makin sedikit ya, karena masalah polusi ya, masalah yang lain, juga competing users dengan pemukiman ya, dengan wilayah industri ya segala macam, maka wilayah lahan itu, tapi kan itu kejar-kejaran sama teknologi gitu. Nah, kita bisa lihat nih apakah di sektor pangan itu mereka cukup catch up gitu ya. Kalau bisa catch up ya nanti jadinya kayak gini, bahwa ya mau berapa penduduknya gitu. Oke, mau nambah 2 kali lipat, kita punya teknologi ini gitu ya. Tapi belum tentu juga kayak gitu. Bisa jadi juga nanti kasusnya tuh kayak gini gitu. Nah, jadi ini tergantung dia tuh constant atau increasing cost in the long run. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk topik ini. Nggak ada ya sepertinya. Oke, kalau nggak ada, nanti ini soalnya udah hampir ini sih, tinggal dikit lagi. Tapi kalau mau sih supaya lebih, saya mau review lagi pertanyaan buat kuisnya. Nanti mungkin nggak langsung sekarang ya. Nanti terserah deh, ketua kelasnya tolong hubungin saya apa mau malam ini atau besok ya, setengah jam aja. Jadi untuk mereplace waktu ini saya alokasikan buat kuis. Oke.
Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya mungkin saya cukupkan sampai sini ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya.